Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari baru. Kiranya kemurahan dan anugerah Tuhan atas kita semua. Dan percayalah bahwa ketika kita ada di hari ini, ada berkat-berkat baru, ada kemurahan baru, bahkan rencana baru yang Tuhan mau tunjukkan dalam kehidupan kita. Kita akan kembali memikirkan firman Tuhan. Dalam tema besar yang saya pilih adalah bagaimana supaya iman kita bertumbuh. Di renungan sebelumnya, saya mengajak jemaat untuk berpikir, merenungkan sebuah kebenaran tentang bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh melalui komitmen. Orang yang dewasa adalah mereka yang mampu dan siap berkomitmen. Bukan hanya berpikir tentang apa yang akan saya dapat, tapi juga berkomitmen untuk apa yang bisa saya berikan di dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Nah, di kesempatan yang baik ini, hal yang ingin kita pelajari adalah bagaimana supaya kita bisa bertumbuh melalui pengorbanan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita." Ayat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus berkorban bagi kita, dan itu menjadi model bagaimana seharusnya orang percaya yang menjadi pengikut Kristus menjadikan Kristus sebagai panutan dalam hal pengorbanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang dewasa yang bertumbuh adalah orang yang bisa berpikir bahwa kehidupannya bukan lagi untuk dirinya sendiri, atau orang yang bisa menempatkan diri bahwa dia hadir untuk menjadi berkat bagi sesama. Pada tanggal 27 Mei tahun 2001, ada sepasang misionaris yang berasal dari Kansas yang bernama Gracia dan juga Martin Burnham. Dia pergi ke Filipina di sebuah pulau namanya Pulau Palawan. Tetapi perjalanan pelayanan mereka tidak berjalan dengan baik karena mereka ditangkap oleh milisi yang ada di sana dan mereka menjadi sandera. Mereka ditahan selama 376 hari, setahun lebih. Dalam upaya untuk negosiasi dan pembebasan sandera ini dilakukan begitu sulit dan begitu alot. Sampai akhirnya tentara Filipina menemukan lokasi di mana kedua hamba Tuhan ini berada. Dalam sebuah penyerangan dan juga upaya pembebasan sandera, sang suami yaitu Martin meninggal, tetapi Gracia bisa dibebaskan dengan luka di kakinya. Pertanyaannya adalah kenapa ada orang-orang yang mau bertaruh nyawa, mau mengorbankan kenyamanan, pergi dari negeri yang jauh di tempat yang nyaman, negara yang maju dari Kansas, pergi ke Palawan dengan tidak mengetahui situasi baru, lokasi baru, bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi, dan akhirnya pun mereka harus berkorban. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, salah satu cara untuk mengetahui kita sedang bertumbuh atau tidak adalah melihat semangat untuk berkorban bagi sesama. Berkorban tentu saja merupakan hal yang sulit, tetapi berkorban adalah salah satu indikasi bahwa kita sedang bertumbuh. Kenapa? Ketika seseorang berkorban, orang akan dibantu untuk lebih berserah kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ketika seseorang berkorban, seseorang juga diajar untuk sadar bahwa yang paling berharga dalam kehidupan bukan tentang saya, bukan tentang diri sendiri, tapi Allah dan kehendaknya. Dengan berkorban, seseorang akan dibantu untuk sadar bahwa setiap kehidupan itu tercipta untuk menjadi berkat. Dan dengan berkorban, orang akan diajar untuk belajar bahwa manusia tidak seharusnya egois dan kita diajar untuk memikirkan orang lain juga. Dengan berkorban, kita belajar. Dengan berkorban, kita sedang bertumbuh. Salah satu cara untuk bertumbuh adalah mari belajar untuk berkorban. Kiranya firman ini menolong kita untuk terus menghayati firman Tuhan dan menjadikan Kristus sebagai model kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan dan karunia yang Tuhan limpahkan. Ajar kami meneladani Kristus yang membagi hidup bagi sesama kami. Berkat dan anugerah-Mu untuk setiap jemaat. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa syukur dan doa kami. Amin.